mengatakan, inna qara'na ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami membaca ayat di masa Rasulullah, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah, takutlah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Az-Zubair mengatakan, lam nakun nahsibu anna ahlaha hatta waqa'at minna haitsu waqa'at. Kami tidak pernah mengira sebagai pelakunya hingga terjadi atas kami yang terjadi. Jadi sahabat itu membaca firman Allah Ta'ala, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Ini beliau-beliau tidak sadarnya setelah terjadi peperangan di antara mereka. Nah, ini fitnah yang pertama. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, fitnah dalam pengertian yang kedua yang saya ambil dari pemahaman Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu kemungkaran yang dibiarkan sehingga Allah mengazab suatu kaum, orang baiknya maupun orang buruknya, disebabkan tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam sebuah hadis yang ditulis oleh Ibnu Hajar, Nabi mengatakan, amarallahul mu'minina alla yukirrul munkara baina adhurihim faya'ummahumul azab. Allah memerintahkan kaum mukmin agar tidak membiarkan kemungkaran yang merebak di tengah mereka, agar azab tidak menimpa secara merata di antara mereka. Jadi maksud fitnah yang kedua yaitu dibiarkannya kemungkaran dan tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar. Tadi Nabi mengatakan, amarallahul mu'minina alla yukirrul munkara baina adhurihim faya'ummahumul adab. Allah memerintahkan kepada orang mukmin agar tidak membiarkan kemungkaran merebak di tengah mereka, agar azab tidak menimpa mereka secara merata. Kemudian di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya annallaha azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla la yu'adzibul ammah bi amalil khassah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak menyiksa secara umum karena perbuatan orang-orang tertentu. Hatta yarol munkara baina dhahranayhim, hingga mereka melihat kemungkaran di tengah-tengah mereka, wahum qadiruna ala ayyunkiruhu, sedangkan mereka mampu untuk mengingkarinya. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka melakukan itu,
yaitu membiarkan kemungkaran itu terjadi, adzaballahul khassah wal ammah, Allah akan mengazab secara khusus maupun secara umum. Jadi pengertian la tusibannal wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah diartikan sebagai perbuatan kemungkaran dibiarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, amar ma'ruf nahi mungkar ini perbuatan yang sangat penting. Akan tetapi kata sebagian ulama, seseorang berkewajiban melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan hak dan kewajibannya. Semisal kita sebagai keluarga atau kita sebagai ibu di dalam keluarga, maka kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar yang paling menjadi kewajiban kita yaitu menegakkan kebenaran pada anak-anak kita. Terus kula gadah putra 3, yang satu SMP, yang satu SD kelas 4, yang satu masih TK. Maka kewajiban saya terhadap anak saya yang SMP dan yang kelas 4 memastikan anak-anak saya melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, itu kewajiban saya. Saya punya anak perempuan yang SMP, saya pastikan kalau keluar rumah harus menggunakan jilbab. Lah, ini kewajiban saya. Seandainya anak perempuan saya yang SMP keluar rumah tidak menggunakan jilbab, kewajiban saya adalah mengingkari kemungkarannya dan menegurnya. Nah, ini yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar dimulai dari keluarga masing-masing. Nah, jadi keluarga masing-masing, bukan dari orang lain. Jadi keluarga saya seperti apa, ini menjadi kewajiban saya. Jadi kalau seandainya ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang sregep ngaji tetapi dibiarkan anaknya tidak sholat, ini dosa. Nah, ini menjadi kewajiban yang harus ditegakkan. Jadi kadang-kadang yang membuat azab turun di dalam keluarga adalah tidak ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar di dalam keluarga tersebut oleh orang tua. Terus, jadi ini sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini kewajiban kita sing gadah putra nggih dielingke salat. Nek kula nate diceritani kalih bapak kula rumiyin, wonten embah-embah niku nate nyeret putune kon salat. Padahal mbah niku tesih sudah sepuh. Saking sepuhe niku putune diseneni dikongkon salat. Pas teng pundi? Putune pas teng warung diseneni, le ndang salat le, kalih diseret. Niku sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Lah, kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang terjadi tadi, azab itu tidak hanya ditimpa oleh orang-orang yang zalim, bahkan juga ditimpa oleh orang-orang yang baik. Apa alasannya? Alasannya tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian saya bacakan apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari,
Wa ma kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minal fitan, kecuali memperingatkan umatnya untuk menjauhi dari yang namanya fitnah. Jadi Nabi pasti mengingatkan umatnya dari yang namanya fitnah. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis, qalat Asma, berkata Asma, yaitu Asma bintu Abi Bakrin, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ana ala haudi, aku berada di telagaku. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam penjelasan hadis-hadis yang lain, bahwasanya semua nabi itu di akhirat memiliki yang namanya telaga. Jadi semua nabi memiliki yang namanya telaga. Dan Nabi Muhammad adalah salah seorang nabi yang memiliki telaga. Air telaga tersebut dinamakan dengan air telaga dari sungai Al-Kautsar. Kalau kita mengatakan ada surah Inna a'toinakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar ini oleh sebagian ulama diartikan sebagai sungai Al-Kautsar, yang mana airnya mengalir dari surga menuju ke telaga milik Nabi, yang mana airnya berasal dari sungai Al-Kautsar. Nabi mengatakan, ana ala haudi, aku berada di telagaku. Kata Nabi, telaganya Nabi putihnya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu, dan barang siapa yang meminumnya, dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Nabi itu punya telaga. Nah, ana ala haudi, aku berada di telagaku. Antadiru man yaridu alayya, untuk menunggu orang yang datang kepadaku, yaitu menunggu umat-umat Nabi yang datang kepada Nabi. Fayukhadhu binasin min duni, kemudian namun ada orang yang di belakangku yang ditangkap. Aqulu, maka aku mengatakan, ummati, wahai malaikat, jangan menangkap orang itu, karena orang itu adalah umatku. Fayuqal, maka dikatakan, la tadri, wahai Muhammad, engkau tidak tahu. Masyau ala al-qahqara, mereka itu berjalan dengan mundur. Apa yang dimaksud dari berjalan dengan mundur? Yaitu mereka beragama bertentangan dengan ajarannya Kanjeng Nabi. Jadi ada salah satu orang yang tertolak datang di telaganya Nabi disebabkan mereka
berjalan mundur. Apa yang dimaksud dengan berjalan mundur? Mereka beragama tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Ibnu Abi Mulaikah berdoa, Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina au nuftana. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbalik ke belakang dan terkena hantaman fitnah. Jadi salah satu orang yang tertolak dari telaganya Nabi di akhirat nanti adalah orang-orang yang beragama tetapi cara beragamanya bertentangan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada 3 golongan yang terusir dari telaganya Nabi, yaitu telaga Al-Kautsar. Siapa itu? Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya salah satu orang yang tertolak dari telaga Al-Kautsar adalah orang-orang yang murtad dari agama Islam. Jadi orang yang murtad dari agama Islam adalah orang-orang yang nanti mereka tidak akan bisa mendekat terhadap telaganya Nabi. Ini kata sebagian ulama, golongan yang pertama yaitu golongan orang yang murtad. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang akidahnya sesat dan menyimpang. Wa qala al-Qurtubi fit tadhkirati, Imam Qurtubi berkata di dalam kitab At-Tadhkirah, qala ulama'una rahmatullahi alaihim ajma'in, semoga Allah merahmati ulama-ulama kita, wa asyadduhum tordan man khalafa jama'atal muslimin wa faraqa sabilahum mithlul khawarij ala ikhtilafi firaqiha war rawafid ala tabayuni dolaliha wal mu'tazilati ala asnafi ahwaiha fa haula'i kulluhum yubaddilun. Dikatakan bahwa orang yang paling buruk terusir dari telaganya Nabi adalah orang-orang yang akidahnya menyelisihi jamaah kaum muslimin, sebagaimana orang Khawarij, orang Syiah, dan orang-orang Mu'tazilah. Tapi ini orang zaman dahulu. Kalau menurut Majelis Ulama Indonesia, ada beberapa golongan yang bisa dikatakan golongan yang sesat. Apa itu? Ada beberapa tanda-tandanya. Yang pertama adalah golongan yang mengingkari rukun Islam dan rukun iman. Kalau ada golongan yang mengingkari rukun Islam dan rukun iman, maka orang itu atau kelompok itu bisa terindikasi menjadi golongan yang sesat. Lalu yang kedua, ini di dalam Majelis Ulama Indonesia, mereka mengingkari sunnah Nabi. Kalau zaman sekarang dinamakan dengan nama ingkaru sunnah, maka ini terindikasi menjadi golongan yang sesat. Lalu yang ketiga, yaitu
menganggap kelompoknya sendiri yang beriman, kelompok yang lain adalah golongan orang-orang kafir. Maka golongan ini terindikasi sebagai golongan yang sesat. Kalau dulu di zaman Prof. Yunahar Ilyas masih hidup, beliau salah satu ketua MUI yang menangani ini, menangani golongan-golongan yang terindikasi. Apa manfaatnya Majelis Ulama Indonesia membuat statement golongan ini golongan yang sesat? Karena salah satu tugas dari Majelis Ulama Indonesia yaitu himayatul ummah, menjaga umat agar umat tidak tersesat. Kan wonten nggih, ada golongan yang mungkin kalau tidak masuk ke dalam golongannya dianggap non muslim, dianggap kafir. Mungkin yang tidak ikut baiat syahadat kepada amirnya dianggap syahadatnya tidak sah. Nah, ada seperti itu. Nah, ini termasuk kelompok yang patut diwaspadai, atau golongan yang hanya menerima Al-Quran, tidak mau menerima sunnah Rasulullah. Lah, atau golongan yang menambahi atau mengurangi rukun Islam dan rukun iman. Ini termasuk orang yang nanti kemungkinan besar orang tersebut akan tertolak dari telaga Al-Kautsar. Jadi yang pertama, orang yang tertolak di dalam telaga Al-Kautsar adalah orang yang murtad, dan yang kedua adalah orang yang akidahnya akidah yang menyimpang. Lalu yang ketiga adalah orang yang melakukan bid'ah atau dia pelaku bid'ah. Waqala Ibnu Abdil Bar, salah seorang ulama yang bernama Ibnu Abdil Bar mengatakan, wa kullu man ahdatsa fiddin ma la yardahullah wa lam ya'dan bihillah. Setiap orang yang membuat perkara baru dalam agama yang tidak diridhoi oleh Allah dan tidak diizinkan oleh Allah, fahuwa minal matrudina anil haudi, mereka termasuk orang-orang yang diusir dari telaga. Al-mub'adina anhu, dan dijauhkan dari telaga. Jadi ada tiga golongan yang kemungkinan besar dia itu akan terusir dari telaganya Nabi. Siapa itu? Orang yang murtad, yang kedua orang yang akidahnya sesat, yang ketiga mereka adalah pelaku bid'ah. Padahal barang siapa yang oleh Nabi diizinkan masuk ke dalam telaga, oleh Nabi diizinkan meminum air dari telaga, maka insya Allah orang itu akan menjadi ahlul jannah atau penduduk surga. Dan barang siapa yang dijauhkan dari telaga, tidak diizinkan meminum air dari telaga, maka orang itu akan menjadi orang yang sial di akhirat nanti. Maka dari itu, Bapak-bapak yang dihormati, ini salah satu manfaat daripada kita ngaji. Sehingga kata sebagian ulama, termasuk Ibnu Taimiyah, seorang muslim wajib mengimani di akhirat nanti Nabi memiliki telaga. Dan hadis-hadis yang menerangkan tentang adanya telaga miliknya Nabi di akhirat nanti, hadisnya berderajatkan mutawatir maknan, hadisnya derajatnya mutawatir. Maka kita harus mengimani bahwasanya
di akhirat nanti akan ada telaga. Nggih, Bapak-bapak yang hormati, sekiranya ini yang bisa saya sampaikan, ada benarnya dari Allah Ta'ala, ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak-bapak? Nggih, monggo. Kuat sekali muslimnya, tapi bapaknya itu biasa saja, sehingga anak-anaknya jadi pecah, jadi 3 macam. Jadi anaknya 7, 3 itu muslimnya lumayan kuat, yang 3 sudah sampai kepakaian saya kurang jelas. Terus yang 1 itu sepertinya tidak begitu jelas. Nah, saya kos di situ 3 orang, termasuk ibunya itu agamanya kuat. Sering pesan saya, tolong nih dibantu, saya dibantu sama Bu. Ya anak ini kayaknya benar bisa. Tapi saya hanya bisa mengingatkan justru yang muslim aja, karena saya takut ya anak-anak itu sudah di luar kewajiban saya. Jadi karena bapaknya itu cenderungnya punya pandangan ini. Seperti saya juga seperti mampu orang malam tapi nggak sholat. Biasanya saya cuma dipalik. Ini bang, saya tur di satu PPI. Nah, saya paling itu sambil berjek. Kalau yang seperti itu, Ustaz, ya itu cuma yang akan banyak buat dan mengaturkan mereka kondisi keluarganya, tapi agak sedikit berseberangan dengan suaminya. Batasan saya nggak bisa mengingatkan kaum muslim karena itu bukan kewajiban saya ya. Yang muslim aja kadang-kadang sholat ya masjid atau sholat bareng jadi jamaah di rumah ya, saya kadang-kadang kalau pribadi saya mengingatkan. Itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang bisa saya sampaikan yaitu kita bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Kalau kita punya anak perempuan yang belum menikah, nanti kalau dilamar oleh laki-laki ditanya sholatnya jelas atau tidak, bisa ngaji Al-Quran atau tidak. Kalau sholatnya jelas, bisa ngaji, ya kita terima. Kalau sholatnya tidak jelas, ngaji tidak bisa, ya sebaiknya jangan diterima. Apa efeknya? Efeknya seperti tadi itu, nanti anak-anaknya tidak jelas. Oke, nanti anak-anaknya tidak jelas. Itu efek mencari nopo nggih? Salah suami. Salah bojo niku efeknya sampai tua. Efeknya sampai tua dan sampai nanti kita punya anak. Nah, jadi niku. Jadi jangan sampai kita engko nek rabi karo kowe engko dadi wong apik. Nah niku namanya spekulasi. Namanya spekulasi. Ya harus jelas. Harus jelas. Saya saja dulu kalau cerita nggih. Niku ditugasi oleh bapak saya menyelidiki laki-laki yang akan menikahi kakak saya. Kalau kan menyelidiki, jadi mata-mata. Disuruh teng Cikarang, le, iki mbakmu dilamar karo wong. Omahe Cikarang, ceken kaya apa wonge. Kula sampe ke sana ngecek. Kula cek tanget keleh tangga-tanggane. Niki si fulan niki sae mboten nggih. Salate pripun nggih? Sampai saya ngecek ngeten niku. Alhamdulillah
kakak saya menikah dengan laki-laki yang soleh, yang baik, dan kami satu keluarga tidak pernah menyesalinya. Nah niku ngalai ngecek nih. Mungkin bagi sedulur kula, wah Bapak kula ini Pak Dodo ini berlebihan ngecek calon mantune. Tapi ternyata setelah kita cek, nah ini akhirnya wong-wong do iri. Alhamdulillah Pak Dodo kok duwe mantu ape kaya ngoten niku. Lah ngoten niku. Nah, itu jangan sampai salah memiliki menantu. Ya yang laki-laki jangan sampai salah memiliki menantu perempuan, yang perempuan jangan salah memiliki menantu yang laki-laki. Lah karena itu hidupnya selama-lamanya. Terus mohon dipilih yang baik. Karena menikah itu ibadah seumur hidup. Baiknya seorang laki-laki akan menjadi baiknya istri. Baiknya istri kadang-kadang tidak menjadi baiknya laki-laki. Kalau rumiyin teng Kediri gadah tonggo sing wedok solihah banget, sing lanang hobine mendem. Hobine mendem niku, sing lanang niku wangsul dalam keadaan mendem diwacake Yasin. Kula mumbat ya Allah, tonggo kula niku sing wedok apik, sing lanang kok mendem niku. Nah, umure mboten pati dawa tangga kula niku. Ngoten niku. Nah, jadi terutama yang perempuan. Yang perempuan harus mencari suami yang soleh, bener-bener soleh. Nah, bener-bener soleh niku. Jangan sampai niku nggih, niku bahaya. Nah, ngoten nggih. Nah, seandainya kalau punya suami ndak begitu soleh, bagaimana? Dijak pengajian. Dijak pengajian kok angel. Wah, ya yang sabar. Uripe jenengan rada apes niku. Niku nggih. Nah, jadi itulah. Jadi apakah nanti ibunya bertanggung jawab? Ya semampunya. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Karena Allah tidak akan membebani seseorang kalau dia memang tidak kuat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Tapi hikmahnya kalau kita punya anak perempuan ya dijaga agamanya, dijaga napa nggih? Dijaga kalau nanti cari suami. Ya, niki kalau tingali kathah ibu-ibu yang bawa anak niku. Nah, niku ya niku. Terus alhamdulillah mbak kula rumiyin nggih manut. Nah, manut. Kalih niku, nah niku mbak kula rumiyin niku dilamar kalih si Fulan. Si Fulan niku hobine keris. Bapak kula mboten, wah rada ndukun. Bini keris rada ndukun, aku ora gelem. Nah, niku kula sing dikengken niku ngecek saestu. Pak, niki senengane nggawa keris, Pak. Ketoke dadi dukun cocok ora usah. Nah, niku. Nah, saya seperti itu. Ya memang pilih-pilih, harus pilih-pilih. Jangan sampai kita salah menikahkan anak kita yang perempuan dengan laki-laki yang tidak jelas. Ngoten niku nggih. Nah, terus pun ada lagi, monggo Pak Soleh. Assalamualaikum. Terima kasih mengenai
Salah satu golongan yang tidak mendapatkan telaga Al-Kautsar adalah golongan yang akidahnya sesat. Nggih. Kalau zaman dulu dikatakan Khawarij, Mu'tazilah ataupun Syiah Rafidhah. Kalau zaman sekarang, Bapak Ibu, satu-satunya di Indonesia yang boleh mengatakan golongan ini sesat atau tidak adalah Majelis Ulama Indonesia. Selagi Majelis Ulama Indonesia mengatakan golongan ini tidak sesat, maka golongan tersebut adalah golongan yang insya Allah benar. Golongan itu adalah golongan yang benar. Jadi tugas kita tidak boleh menjadi mufti. Mufti itu mengatakan ini sesat, ini tidak. Karena tugasnya itu sudah diambil alih oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan biasanya Majelis Ulama Indonesia nanti akan mengadakan dialog. Termasuk salah satunya dulu Lia Aiden. Dulu ada namanya Lia Aiden. Itu diajak dialog, dan banyak sekali golongan-golongan yang diajak dialog oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena siapa tahu Majelis Ulama Indonesia belum menerima informasi yang utuh. Oke? Jadi kita di bawah Majelis Ulama Indonesia mengatakan sesat atau tidak, itu yang menentukan adalah Majelis Ulama Indonesia niku. Oke, ngoten niku nggih. Nah, niku. Apakah golongan ini sesat atau tidak? Kita cek di Majelis Ulama Indonesia. Nggih, Pak, monggo. Nggih, monggo, Pak. Mboten mireng, Mbah. Kenapa? Pripun? Mboten mireng kula. Nggih. Ada yang mengatakan bid'ah hasanah, ada yang mengatakan bid'ah dolalah. Jadi sebagian ulama termasuk di Muhammadiyah mengatakan bahwa semua bid'ah itu dolalah. Itu yang diyakini oleh Muhammadiyah. Akan tetapi ada ulama juga yang mengatakan bid'ah itu tidak hanya bid'ah hasanah, tetapi bid'ah dibagi menjadi 5. Tidak hanya bid'ah. Kalau Muhammadiyah meyakini bid'ah itu semua bid'ah dolalah, tidak ada bid'ah hasanah. Tapi ada sebagian ulama yang bernama Al-Is bin Abdissalam membagi bid'ah menjadi 5. Ada namanya bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, bid'ah haram. Nah, itu namanya Al-Is bin Abdissalam. Nah, apa itu bid'ah haram? Seperti golongan Khawarij, seperti golongan Mu'tazilah, seperti golongan Syiah Rafidhah, itu bid'ah haram katanya. Ada namanya bid'ah makruh. Apa itu? Yaitu menghiasi masjid secara berlebih-lebihan. Itu namanya bid'ah makruh. Lalu ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang wajib. Lalu bid'ah yang wajib itu Al-Quran ditulis, dikumpulkan menjadi mushaf. Nah, ada yang seperti itu. Nah, tapi itu ada yang mengatakan berkeyakinan semua bid'ah dolalah itu juga benar menurut Muhammadiyah. Ada juga yang mengatakan bid'ah itu dibagi 5 menurut Al-Is bin Abdissalam, yang diyakini oleh teman-teman NU, dan itu benar juga menurut orang-orang teman-teman Nahdlatul Ulama. Meskipun saya berkeyakinan semua bid'ah itu sesat, dan saya menghormati yang memiliki keyakinan bid'ah itu dibagi menjadi 5. Itu namanya saling menghormati. Ngoten nggih Pak nggih? Jenengan pilih yang mana? Nah, itu. Monggo Pak.
Oh ya. Karena di satu kajian saya menyampaikan materi bahwa ketika kita bertemu dengan orang tua, maka kita harus mengatakan dia menjauhi saya dengan iman dan ketakwaan. Napa? Menjauhi. Ketika kita bertemu dengan orang tua yang lebih tua dari kita, maka kita harus mengatakan beliau menjauhi saya dengan kebaikan dan amal soleh. Dan beliau yang lebih tua itu lebih baik dari saya. Dan ketika kita bertemu dengan anak-anak muda, maka kita harus mengatakan saya menjauhi mereka dengan dosa dan kemaksiatan. Dan kita juga mengatakan yang lebih itu lebih baik dari kita. Itu maksudnya etika wajar. Baik, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, setahu saya itu bersumber dari Abu Hurairah, tapi itu bukan hadis. Jadi Abu Hurairah itu kalau bertemu dengan anak kecil, pasti di dalam hatinya terbesit anak kecil ini dosanya sedikit, sedangkan dosa saya lebih banyak. Kalau bertemu dengan orang yang lebih tua, maka di dalam hatinya mengucapkan orang tua tersebut lebih dulu beriman dan amal solehnya lebih banyak. Maka itu bagian dari adab dan bagian dari tazkiyatun nufus. Cara kita membersihkan diri kita agar tidak merasa lebih balik. Wala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mensucikan diri kalian, menganggap diri kalian lebih suci. Huwa a'lamu bimanit taqo, karena Allah lebih tahu siapa orang yang paling bertakwa. Itu termasuk adab dan etika. Nah, niku itu kalau melihat anak kecil dia dosanya sedikit. Kalau lihat orang tua dianggap ini lebih dulu beriman dan lebih banyak amal soleh. Nah, jangan dibalik, ketemu wong tua dosane luwih akeh. Nah, ketemu cah cilik amal solehmu isih sithik. Nah, itu namanya kebalik nih. Nah, jenengan itu ketemu wong tua kokean dosa. Ketemu cah cilik orang duwe amal soleh. Nah, akhirnya menganggap dirinya hebat. Nah, itu termasuk terima kasih sudah diingatkan. Ngoten diakhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.